Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan Anda untuk pemirsa yang ada di RRI Streaming, khususnya di live YouTube kami RRI Manado ya. Senang sekali saya Hendra Asak pagi ini hadir untuk Anda membahas terkait dengan topik yang nantinya 1 jam ke depan ini akan bersama-sama dengan Anda. Pembahasan kita terkait dengan bagaimana kita menjaga ketahanan pangan. Bukan hanya dari pemerintah atau sipil saja yang melakukannya, tapi TNI Polri, khususnya kali ini dengan Polri juga sudah melakukan hal yang sama ya. Terkait dengan dukung ketahanan pangan Polda Sulut panen jagung. Sudah hadir bersama kami pagi ini bersama dengan AKBP Slamet Waloya SH SIK Karo SDM Polda Sulut. Saya langsung menyapa. Selamat pagi Pak Slamet. Ya, selamat pagi. Baik. Bersama-sama dengan Pak Slamet juga ada dari perwakilan Bulog, Ibu Novita Lampasian, Asisten Manajer Pengadaan Komoditas Kanwil Sulut dan Gorontalo dari Bulog Sulawesi Utara. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Pak. Baik, kita berbicara tentang ketahanan pangan, artinya bahwa ini yang sangat dinanti-nantikan begitu ya. Bagaimana kemudian kita menjaga situasi ketahanan pangan yang ada di setiap daerah yang sudah menjadi program dari pemerintah pusat ya. Dan untuk beberapa hari yang sebelumnya sudah dilaksanakan kegiatan panen jagung raya ya serentak di beberapa daerah termasuk yang ada di daerah Sulawesi Utara yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulut. Dan saya langsung ke Komandan. Komandan, kalau kita melihat kan ini merupakan program yang bagus begitu ya, dengan bagaimana kemudian akhirnya juga Polri turun tangan menjawab apa yang menjadi program dari pemerintah pusat terkait dengan ini panen jagung ya. Berbicara tentang pangan, apalagi kita ini kan akan masuk pada bulan Ramadan dalam waktu dekat ini, besok mungkin ya. Dan untuk itu Komandan mungkin bisa menggambarkan kepada masyarakat kenapa Polri juga ikut berperan dalam swasembada, bukan swasembada ya, tapi panen jagung yang ada di Sulawesi Utara. Silakan ya, Pak. Baik, terima kasih Mas. Jadi mungkin perlu kami sampaikan bahwa selain melaksanakan tugas pokok selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, Polri ini juga sebagai bagian dari kementerian lembaga yang mendukung tugas-tugas pemerintah saat ini. Nah, salah satu visi dari Presiden saat ini adalah swasembada dan ketahanan pangan. Nah, di sini Polri dituntut untuk bisa berperan dalam mendukung asta cita dari Presiden Prabowo, dan pimpinan Polri memiliki kebijakan dalam mendukung ketahanan pangan ini adalah melakukan 4 program. Jadi ada 4 program. Yang program pertama itu adalah pekarangan bergizi. Kemudian yang kedua pemanfaatan lahan produktif. Kemudian yang ketiga pengawasan distribusi. Kemudian yang keempat adalah rekrutmen anggota Polri yang terkait dengan ketahanan pangan. Nah, 4 program ini yang saat ini diimplementasikan oleh Polda Sulawesi Utara di dalam berbagai kegiatan yang terkait. Demikian. Baik. Ke Ibu Novita. Ibu Novita, ini dukung ketahanan pangan memang Bulog masuk ya kalau terkait dengan komoditas jagung. Biasanya kan kita ketahui bersama bahwa itu hanya ada pada pangan beras begitu, ataupun mungkin intervensi terkait dengan daging yang terjadi kenaikan, khususnya daging sapi. Iya, baik Pak. Bulog diberikan tugas dari pemerintah juga untuk menyerap jagung Pak. Jadi Bulog mendukung apa yang telah ditugaskan pemerintah untuk menyerap jagung petani. Jadi di sini kita Bulog akan menyerap jagung petani dan itu sebagai cadangan jagung pemerintah. Jadi kita beli di petani, kita simpan di
Gudang, Gudang, ya. Pak. Gudang Oke, Bulog, iya. Baik. Saya ke Komandan lagi. Komandan, ini kan artinya kita berbicara tentang bagaimana kemudian komoditas pangan jagung ini dikelola bukan hanya dari Polri, tapi ini kan melibatkan masyarakat khususnya petani. Apakah memang benar-benar 100% juga petani dilibatkan di situ, Pak? Ya, betul Mas. Jadi tadi saya sampaikan bahwa pimpinan Polri dalam rangka mendukung ketahanan pangan ini untuk Polri ini fokus pada tanaman jagung ya. Kemudian iya. kalau TNI kita lihat pada padi. Nah, untuk program ketahanan pangan terkait penanaman jagung ini ada pada di program 2 yaitu pemanfaatan lahan produktif. Jadi kebijakan yang kita ambil adalah justru memberdayakan terutama pakan ternak maupun untuk konsumsi manusia ya. Nah, kemudian juga pemanfaatan lahan bergizi, di mana kita juga menunjuk beberapa polisi penggerak. Jadi, ada polisi penggerak. iya, terutama Orang-orang khusus berarti itu ya, Pak? Ya. terutama Babin Kamtibmas, Oh, ya, iya, terutama iya. Babin Kamtibmas yang banyak bersentuhan langsung dan bisa memberdayakan kelompok-kelompok tani yang ada di masyarakat, termasuk di beberapa kelompok tani ini bahkan anggota polisi yang juga menjadi anggota kelompok tani, ya, bahkan jadi ketua kelompok tani juga di beberapa Polres ini. Nah, ini bagaimana memberdayakan lahan-lahan yang sebelumnya kurang produktif dengan tanaman jagung sehingga ini sedikit banyak mendukung ketahanan pangan khususnya dalam produksi jagung. Dan dalam kegiatan ini kami termasuk juga bekerjasama dengan Bulog sehingga nanti hasil panen jagung yang ada ini bisa terserap oleh Bulog dengan harga yang sesuai. Baik. Artinya bahwa ini pengolahan lahan petani juga dibantu begitu ya, Pak, ya, terkait dengan lahan-lahan yang sifatnya ini kurang produktif dibuat produktif begitu, Pak. Betul, kira-kira seperti itu. Termasuk juga kami yang sebenarnya ini juga menjadi tugas pokok dari Kementerian dan Dinas Pertanian. Ini kami mengkomunikasikan, memfasilitasi kelompok tani apabila ada kendala-kendala terkait dengan bibit ya. Nah, kami memfasilitasi dengan Dinas Pertanian sehingga bisa mendapatkan bibit unggul dengan mudah melalui proposal dari kelompok tani. Kemudian juga termasuk pupuk, Mas. Jadi pupuk ini kita fasilitasi, kita adakan koordinasi dengan distributor pupuk dan kemudian kita tadi melalui Babin Kamtibmas menyalurkan pupuk ke kelompok-kelompok tani sehingga kesulitan-kesulitan yang dialami kelompok tani terkait distribusi pupuk ini bisa kita minimalkan. Nah, termasuk di program 3 kan ada juga pengawasan distribusi. Iya. Nah, ini distribusi bibit, pupuk maupun alat-alat pertanian. Demikian, Oke. Mas. Untuk Anda pendengar mungkin barusan mengikuti siaran RRI ini lewat forum Kawanua ya, bertanya-tanya kenapa polisi turun ke pangan ya, padahal sifatnya polisi itu lebih arahnya ke Kantipmas begitu ya, Pak ya. Tapi ternyata untuk kali ini kita berbicara tentang polisi bagaimana bisa membantu juga Pak petani dalam pengendalian untuk pangan yang ada di daerah khususnya di wilayah Polda Sulawesi Utara. Kalau bisa tahu Pak, sebenarnya kan ini menjadi program dari pemerintah pusat. Artinya ini lahan-lahan yang sama seperti yang saya katakan tadi, kurang produktif dibuat produktif. Berapa sasaran lahan sebenarnya yang diprogramkan begitu untuk membantu petani khususnya untuk menanam tanaman jagung ini Pak? Apalagi kan sekarang di Sulawesi Utara lebih trennya orang lebih menanam nilam ya Pak ya. Bahkan yang sifatnya pangan yang sesungguhnya seperti beras maupun jagung ini bahkan lahan-lahan tersebut sudah dialihkan menjadi lahan nilam ya yang punya nilai ekonomi yang sekarang lagi progres di Sulawesi Utara. Berapa lahan Pak yang disiapkan untuk penanaman jagung yang dilakukan oleh kepolisian atau Polda Sulawesi Utara? Ya, baik. Mungkin menjawab pertanyaan yang tadi kenapa Polri itu juga ikut turun tangan ya dalam bukan ketahanan pangan ya. gitu ya. Ya. Karena kalau kita lihat sebenarnya ketahanan pangan ini punya kaitan yang erat dengan Kamtibmas, di mana apabila ketahanan pangan ini terganggu, yang ini terjadi kita lihat di beberapa negara ya.
ketahanan pangan terganggu, maka kondisi keamanan dalam negeri ini juga menjadi tantangan tersendiri. Nah, ini yang kita lihat kenapa Polri ini juga perlu untuk bisa mendukung program pemerintah dalam hal ketahanan pangan. Karena apabila ketahanan pangan terganggu, maka pengaruh ke Kamtibmas ini juga sedikit banyak ada. Nah, inilah yang kita lakukan, termasuk juga dalam program ketahanan pangan ini karena Polri bersentuhan langsung dengan kelompok-kelompok tani di tingkat bawah dengan masyarakat langsung, maka ini diharapkan kedekatan Polri dan masyarakat bisa terjalin dan Polri bisa mendukung langkah-langkah dari masyarakat khususnya petani. Nah, kemudian terkait dengan lahan yang kita berdayakan sampai dengan saat ini lebih kurang di wilayah Provinsi Sulawesi Utara ini lebih kurang sekitar 117 hektar dari lahan yang sebelumnya kurang produktif, ini kita bisa tingkatkan menjadi produktif, terutama di tanaman jagung. Ya. Jadi hampir 100 hektar lebih saat ini. Ya. Dan ini terus kita kembangkan, targetnya paling tidak sampai dengan akhir 2025 nanti bisa sampai 5.000 hektar. Tentunya ini perlu kerjasama yang baik dengan Dinas Pertanian. Berarti artinya semua daerah ini nanti akan dilibatkan begitu untuk penanaman jagung begitu Pak? Betul, terutama di lahan-lahan yang kurang produktif ya. Dan yang kemarin kita tanam di akhir bulan November. Ya, saat ini sebagian sudah panen ya. Sehingga kemarin minggu ini kita bisa panen 47 ton ya, 47 ton yang khusus di luar yang memang sudah existing tanaman jagung. Baik. Saya ke Ibu Novita dari Bulog. Bu, kalau melihat pada pangan jagung sebenarnya di Sulawesi Utara aman terkendali atau stoknya berkurang begitu, Bu? Kalau lebih mendekat dari mic-nya RR. Baik, Pak. Kalau ini kan untuk kegiatan penyerapan jagung, persiapan untuk cadangan jagung pemerintah, baru ini kami laksanakan. Nah, jadi kalau terkait stok itu kita punya stok di CDC Lolak di Kabupaten Pulang-Mondo ya. Iya. Jadi kalau untuk penyerapan jagung kami baru laksanakan di tahun ini, Pak. Baik, termasuk dengan kerjasama ini yang dilakukan dengan Polri begitu ya? Iya, Oke. betul, Pak. Tapi kalau kita tadi dikatakan bahwa ini bekerja sama dengan Polri, artinya bahwa akan ada terjadi pembelian begitu yang dilakukan Bulog untuk mengamankan situasi jagung agar supaya ini kan jagung juga harganya juga kan merosot sebenarnya ya dibanding dengan produk komoditi lain seperti cengkeh, beras dan lain sebagainya. Itu seperti itu, Bu? Iya, jadi Perum Bulog akan menyerap jagung ke petani dengan harga 5.500 per kilo. Per kilo. Iya. Kalau head sekarang berapa sebenarnya kalau untuk jagung? Untuk harga headnya, Pak, iya. dia di baik. Sebentar. Nanti kami akan bahas lanjutan untuk bagaimana kemudian terkait dengan harga jagung juga yang menjadi pengendalian harga yang dilakukan oleh pemerintah termasuk dari Bulog. Tapi kita akan break dulu sejenak untuk Anda pendengar bisa langsung juga menyampaikan aspirasi Anda di line telepon yang kami siapkan atau di WhatsApp ya di 0821 95835080. Sekali lagi Anda bisa berinteraksi di 0821 95835080 atau komentar Anda di streaming kami di YouTube ya. Tetap bersama kami, Forum Kaum Nua akan kembali untuk Anda. Kanal informasi dan inspirasi Terus 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
Walah Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa RRI ya, senang sekali kembali kami hadir dengan Forum Kawan Luas setelah tadi kita break, dan kita masih membahas terkait dengan dukung ketahanan pangan Polda Sulawesi Utara panen jagung ya. Kalau tadi ada sempat ditanyakan terkait dengan head jagung itu seperti apa, dan ketika Polri juga turun di dalam ini apakah akan mempengaruhi harga jagung begitu, dan juga nilai kebutuhan atau stok yang ada di daerah, khususnya di daerah Sulawesi Utara. Karena program ini setelah saya mengikuti juga di berbagai media menyampaikan bahwa ada 12 Polda ya yang ada di Indonesia yang melaksanakan serentak untuk kegiatan panen jagung yang atau mungkin penanaman dulu baru panen jagung serentak yang dilakukan. Apakah kita menuju swasembada pangan lewat jagung ini ya, nanti kami akan bahas di bagian akhir. Dan saya ke Ibu Novita lagi, Bu, sebenarnya berapa head yang ada sekarang untuk tanaman jagung, apalagi kan ini sudah disiapkan oleh Polri, tinggal mengambil dan ini mengamankan situasi pangan yang ada di daerah begitu. Untuk harga headnya Pak, dia di sekitaran harga 6.000 rupiah Pak per kilo. Oke. Dan ini artinya progres diambil ke Polri karena kerjasama begitu ya, 5.500 untuk harga pembelian. Iya. Baik. Saya ke Pak Polisi dulu ya. Pak, ini berbicara tentang jagung, artinya kan kita lebih memanfaatkan petaninya. Apakah ini progres juga untuk menarik masyarakat yang melakukan sendiri begitu Pak? Dari Polri melakukan edukasi atau sosialisasi begitu? Ya, kalau kita pada prinsipnya adalah pemberdayaan, ya, pemberdayaan masyarakat. Tadi ada program pekarangan bergizi, jadi memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangannya pada tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan dan memiliki kaitan dengan pangan. Kemudian untuk pemanfaatan lahan produktif ini kita fokus pada jagung, ya. Jadi memang karena kita melihat bahwa kebutuhan pangan ya termasuk pakan ternak ini cukup tinggi ya, dan kita berharap dengan pelaksanaan program ini nantinya mungkin bukan hanya pangan ya, terutama jagung yang bisa diserap oleh Bulog gitu. Seperti itu kira-kira. Oke. Jadi ada simbiosis mutualisme begitu atau multiplier efeknya begitu ya Pak ya? Iya, jadi ujungnya atau outputnya nanti juga ada kaitan juga dengan Kamtibmas. Kalau ini bisa tercukupi, pangan ini bisa tercukupi, tentu Kamtibmas juga bisa lebih stabil dan kita bisa fokus manage
ini pada kondisi-kondisi lain yang memang memerlukan terkait situasi Kamtip. Gabung silakan, kami sudah buka ya untuk line telepon yang ada, dan untuk yang mau ikutan lewat tanggapan Anda juga komentar di streaming kami khususnya di YouTube bisa langsung menyampaikan aspirasi Anda. Kami mencoba untuk merespon penelpon yang bergabung. Selamat pagi RRI. Tapi ya dengan Pak siapa di mana Pak? Dengan Heri. Oh Pak Heri, oke Pak Heri silakan Pak Bung Heri. Hendra ya? Iya. Iya, selamat pagi, salam sehat. Salam selamat pagi sehat juga. Ibu Bapak narasumber. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Salam sehat. Dari Bulog dan dari polisi Kang. Iya. Iya, dari Bulog dulu. Siapa? Oh, kalau tadi sudah mendengar 5 kenga untuk serapan petani dari petani. Terus ada yang menanam Milo Pulo, ada tuh Milo Amerika itu Milo manis, dan yang Milo biasa itu seperti apa? Jadi nggak tahu ini juga berikut siapa yang mau jawab. Itu kan kalau tuh yang lalu itu sebenarnya ada pemerintah ada salur benih jagung. Kan nggak salah di setiap desa, termasuk pupuk. Namun itu semua nggak jelas. Jadi sebenarnya peran polisi yang sebenarnya di sini untuk bisa menampung dan ada tindakan-tindakan dari pihak kepolisian apabila benih dan pupuk itu tidak disalurkan. Perhatikan, saya di sini punya lahan. Saya tahu itu ada program itu yang lalu ya, nggak tahu sekarang. Tiba-tiba datang bagian dari desa mau pinjam lahan dan mau tanam makan Milo. Nah, ini kan timbul kecurigaan, kenapa dari Kang Honi ini yang mau tanam, bukannya mau salurkan ke orang. Begitu kita bilang, kita akan bibit dengan pupuk, sudah boleh-boleh dari orang. Padahal tidak ada lahan. Jadi harapan juga dari pihak kepolisian ini bisa menampung ini aduan-aduan masyarakat yang sebenarnya ada program-program yang tidak tepat sasaran. Agar supaya dia betul-betul ada lahan dapat dimanfaatkan dan menjadi bersih indah daripada cuma rumput-rumput begitu kan. Tuh orang berbondong-bondong dengan nilam anjlok juga sekarang. Kan ini menyangkut dengan perekonomian masyarakat para petani terutama. Jadi yang mudah-mudahan dari Bulog juga yang bisa menyerap dan dari pihak kepolisian untuk bisa menangkap penyampaian laporan dari masyarakat. Ini kan Bapak dari Polda kan? Pak saya di Tateli, Kecamatan Mandolang. Kenapa di sini tidak ada polsek? Pak Heri mungkin kita lebih cenderungnya ke apa ya Pak ya terkait dengan jagung ya, dan jadi ini bentuk penyampaian supaya juga ada masukan dari Polda itu bisa memperhatikan. Kami sudah paham di daerah Pak. Baik. Semoga sukses. Baik. Selamat siang. Selamat pagi. Terima kasih untuk Pak Heri yang ada di Tateli. Di belakangnya Pak Heri silakan yang mau bergabung, kami tampung dulu untuk pertanyaannya ya. Kami buka untuk kali ini 3 penelpon atau 3 penanya untuk sesi ini, dan selanjutnya nanti akan dijawab oleh narasumber. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Selamat pagi RRI. Iya. Selamat pagi narasumber kita Pak Polisi. Selamat pagi. Salam sehat, salam sejahtera. Iya, dengan Pak siapa di mana ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Pak Sartono di Kombos. Oke, shalom. Assalamualaikum ya. Oke Pak Sartono. Berbicara silakan. tentang tindakan untuk mengantisipasi kelangkaan. Saya respon, saya mendukung program pemerintah ini dan melibatkan Polri. Mudah-mudahan ini akan berlanjut Pak. Karena memang pernah pemerintah mengatakan harus berkebun dan berkebun itu kepada masyarakat. Sekarang dengan program kebijakan pemerintah yang sudah ambil langkah ini, saya sangat respon sebagai masyarakat, dan saya juga sebagai bukan petani, namun saya suka berkebun. Karena orang tua saya orang petani. Baik. Kurang orang mau lanjut. Mudah-mudahan sekaligus mengantisipasi sebagai Polri, mengantisipasi masalah
pupuk itu secara tidak langsung. Dengan ada terlibatnya ini kan bisa mengawasi. Nah, kita kembali ke masyarakat, Pak. Ini masyarakat banyak punya lahan, begitu juga petani. Walaupun ada lahan, tapi belum memahami, semua petani memahami tentang bagaimana cara-cara untuk menanam jagung ini. Termasuk kita sebagai masyarakat yang ada di kampung-kampung. Walaupun kita ada lahan, tapi kalau belum tahu cara menanam, tentu tidak begitu puas melihat hasil itu. Yang pertama. Yang kedua, kalau dulu kan Pak, ini mohon maaf Pak ya, kalau dulu kan ada AMD, TNI masuk desa. Kalau itu dari dulu ada program itu, sekarang dilibatkan juga Polri, itu sangat baik, sangat bagus. Sekarang sudah pemerintah sampai kebijakan hal itu. Mudah-mudahan orang masyarakat ini supaya tidak, apalagi memasuki bulan suci Ramadan ini, kita mengantisipasi dengan situasi kondisi cuaca tidak menentu ini. Mudah-mudahan dengan adanya lahan-lahan ini, mari kita berkebun kecil-kecilan untuk membantu kehidupan yang ada di dalam lingkungan kita, termasuk keluarga. Baik. Kita Pak buat sekali tanam, sampai ada polisi datang di rumah kemarin dulu. Baik, Pak Sartono, kami sudah menerima ya apa yang menjadi pertanyaan Anda. Baik, Pak Sartono, terima kasih untuk sudah bersama-sama. Selamat pagi Merdeka. Merdeka. Terima kasih untuk Pak Sartono yang ada di Kombos ya. Satu lagi penanya sebelum kami akan menjawab bersama dengan narasumber yang ada ya dari pihak kepolisian. Kalau untuk menanam memang cenderungnya ke Dinas Pertanian, tapi nanti coba untuk dipahami atau diedukasi oleh Polri ya. Selamat pagi RRI. Iya, halo, selamat pagi. Forum Kawanua. Forum Kawanua, selamat pagi. Dengan siapa, di mana Pak? Dengan Cliff dari Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan. Cliff. Oke. Selamat pagi Bapak dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan dari Bulog. Selamat pagi. Saya mau bertanya Bapak, karena ini program pemerintah pusat terus ke Polri. Ini kan dari Sulawesi Utara kan? Dari Polda. Kira-kira kalau di daerah Minahasa Selatan sudah ada lahan yang ditanam oleh kepolisian atau seperti apa? Karena memang rupanya belum pernah dengar saya di Kabupaten Minahasa Selatan, tapi belum pernah dengar ada mungkin dari Polres yang ada program menanam begitu. Dan saya cuman mau kasih mungkin masukan ini, kalau boleh libatkan semua sampai ke polsek-polsek. Karena polsek-polsek itu kan bisa ke desa-desa dan koordinasi ke hukum-hukum tua atau kepala-kepala desa. Karena supaya mengajak untuk masyarakat untuk menanam. Karena kalau cuma program cuma kepolisian daerah, cuma di Polda, terus nggak ada tindak lanjut sampai ke desa-desa, pasti nggak maksimal lah begitu. Jadi sebagai masyarakat, mudah-mudahan sampai ke polsek-polsek itu harus libatkan. Apalagi Bapak bilang ada dari Babin Kamtibmas ya. Iya, kalau kepolisian. Baik. Mereka berkoordinasi dengan kepala-kepala desa, apa-apa yang harus dilakukan supaya betul-betul ini asta cita ini bisa berjalan dengan optimal lah, dengan bagus, dengan lancar. Supaya swasembada pangan bisa kita dapat. Jadi mudah-mudahan program dari Kepolisian Republik Indonesia bisa sampai ke masyarakat di desa-desa supaya dimanfaatkan oleh semua, bukan hanya segelintir orang, tapi bisa dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pak Cliff, kami sudah terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi ya. Masukan yang baik untuk dialog ini, dan selanjutnya kami langsung membahasnya bersama dengan narasumber. Ada 3 penanya, ada Pak Heri di Tateli, Pak Sartono Kombos, dan Pak Cliff di Motoling ya, Minahasa Selatan. Ini kalau kita berbicara tentang langsung dijawab ya dari Polri dulu Pak, ini terkait dengan masyarakat ini kan artinya harus lebih paham juga terkait dengan penanaman begitu. Petani sih petani, tapi tidak semua petani adalah petani jagung ya. Ada juga petani beras atau sawah atau cengkeh dan lain sebagainya. Mungkin diedukasi dulu kepada masyarakat bagaimana Polri bertindak dalam ketahanan pangan khususnya untuk jagung ini Pak. Ya. Baik, terima kasih.
tadi ada pertanyaan yang bersama antara Pak Eri dengan Pak Sartono terkait distribusi pupuk. Jadi seperti tadi kita sampaikan, selain penanaman lahan produktif, kemudian pekarangan bergizi, kita juga mendapatkan tugas untuk pengawasan distribusi. Nah, termasuk di antara ini yang krusial adalah distribusi pupuk. Kalau kita lihat memang pelaksana penyaluran pupuk itu ada di PT Pupuk Indonesia yang kemudian disalurkan ke distributor, kemudian ke kios. Nah, ini memang kita lihat ada beberapa permasalahan, terutama di tingkat agen dan kios ini yang penyalurannya kadang-kadang mengalami kesulitan untuk bisa sampai ke tangan petani. Nah, ini tentu kita membuka saluran komunikasi apabila ada yang ingin memberikan informasi, ada dugaan-dugaan atau potensi-potensi penyimpangan distribusi, silahkan disampaikan bisa ke Polsek, bisa juga ke Babin, Kamtipmas, bisa juga ke Polres atau Polda. Nah, tentu akan kita tindak lanjuti. Sampai saat ini memang dalam mendukung program ketahanan pangan terkait jagung ini, kita sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian, termasuk dalam hal distribusi pupuk. Nah, ini ada beberapa kemudahan ya, khususnya bagi kelompok-kelompok tani, yaitu dengan melalui proposal yang bisa disampaikan melalui penyuluh lapangan yang ada di kelompok-kelompok tani. Nah, nanti penyuluh lapangan yang akan berkoordinasi dengan Babim Kamtipmas sehingga penyaluran pupuk ini sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan oleh petani. Ini terkait pupuk ya. Nah, kemudian juga terima kasih juga beberapa masukan, dan ini memang kita laksanakan termasuk dari Pak Klip untuk melibatkan polsek-polsek ya, sampai dengan di tingkat bawah. Ini memang sedang proses kita laksanakan karena kita mulai program ini pada bulan Oktober 2024 dan saat ini sedang berjalan. Tadi kita sampaikan target di Sulawesi Utara ini lebih kurang 5.000 hektar. Jadi ini bagaimana kita manage lahan-lahan yang sebelumnya kurang produktif ini menjadi mungkin rumput dan sebagainya yang sebelumnya tidak dimanfaatkan secara optimal bisa digunakan untuk mendukung program ketahanan pangan ini. Kira-kira demikian. Oke. Tadi ada sempat yang bertanya terkait dengan, kan TNI sudah ada TMMD-nya ya. TNI Manunggal Mandiri Desa. Ini Polri baru kelihatan untuk sekarang ini. Apakah sebelumnya sudah pernah ada Pak sebenarnya untuk program-program ketahanan pangan begitu? Ya, sebenarnya program-program ketahanan pangan ini sudah dilaksanakan, namun memang yang saat ini dengan skala yang lebih masif ya, dengan melibatkan berbagai komponen. Jadi kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian, sementara di tingkat Polda pun melibatkan juga Polres dan Polsek sampai dengan Babin Kamtipmas. Nah, ini juga kita dalam skala yang lebih masif sehingga program ini bisa lebih optimal. Artinya ini sudah bergerak dari lama tapi karena kurang kelihatan akhirnya langsung dilakukan serentak begitu ya Pak ya berarti? Iya, jadi ini juga terkait dengan program Asta Cita dari Presiden, di mana ketahanan pangan ini salah satu bagian dari program itu yang perlu mendapatkan perhatian lebih, kira-kira itu. Baik. Ke Ibu Novita mau ditambahkan terkait dengan apa yang ditanyakan oleh pendengar kita tadi? Baik Pak. Untuk penyerapan jagung ini kan Perumbulok bekerjasama dengan Polda Sulut. Jadi kita bekerja sama-sama dalam penyerapan jagung ini untuk mensejahterakan petani, Pak. Oke. Walaupun harga jualnya memang seharusnya harus ditambah begitu ya, Pak, Bu. Kami kalau kita melihat kan artinya ini petani lebih cenderung jangan hanya 5.500 yang dibeli Polda atau kepolisian ya, kalau bisa ditambah ya begitu. Artinya progresnya itu untuk kesejahteraan dari petani seperti yang Ibu katakan tadi begitu, Bu. Iya. Jadi terkait dengan harga yang kita ketika
Bulog beli dengan harga 5.500 itu sesuai dengan harga HPP yang diberikan pemerintah, Pak. Oke, sesuai aturannya sesuai ya aturan, berarti. Pak, ya. Oke. Baik. Kita break sejenak dan sudah ada beberapa pendengar kami yang bergabung di WhatsApp ya atau di komentar lewat streaming. Sebab itu pendengar, Anda yang mau bertanya terkait dengan jagung, panen jagung yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara, silakan bisa. Nanti kami buka sampai di pukul 10 untuk interaktifnya ya. Jadi bisa langsung di nomor-nomor yang kami siapkan maupun di streaming kami. Tetap bersama kami akan break untuk kami kembali dengan Forum Kawanua. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Saya sempat terpending tadi terkait dengan ini lahan-lahan yang ada di Sulawesi Utara kan nantinya akan menjadi target dari Polda Sulawesi Utara 5.000 hektar ya Pak ya sampai di akhir tahun 2025. Kalau kita melihat untuk kemarin itu di lahan mana Pak yang dipakai oleh Polda Sulawesi Utara? Apakah di Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara begitu atau di Minut dan daerah lain begitu? Karena kan artinya kalau kita berbicara 5.000 hektar ini melibatkan semua kabupaten kota, apa juga nanti di Talaut juga akan dilakukan progres yang sama begitu Pak? Iya, jadi kita memang mengoptimalkan seluruh jajaran Polda Sulawesi Utara sampai dengan di tingkat Polsek dan Babin Kamtipmas. Jadi lahan yang kita jadikan sebagai sasaran program ini tersebar di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Utara. Sebagian kecil memang ada di kepulauan di Talaut, Sangihe dan Sitaro itu ada. Di Sitaro kalau tidak salah itu ada 11 hektar. Jadi sesuai dengan kondisi geografi dan kondisi di lapangan yang memang bisa dioptimalkan. Jadi semua wilayah kabupaten kota kita libatkan menjadi sasaran program ini. Oke. Kita ketahui bersama kan ini ada untuk mesin rontok jagung ini kan sudah ada di Sulawesi Utara. Melibatkan pihak swasta juga yang lain begitu Pak? Ya mesin pengering jagung pengering ya. Jagung. Ya. Ini kalau yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini hanya ada 2 yaitu yang salah satunya di Bolmong ya di Sulawesi Bolmong. Utara. Ya, ini kita juga sudah koordinasi dan mereka siap nanti untuk bisa menyerap hasil panen kita ya untuk kemudian diproses di sana. Yang ini punya pengaruh besar dalam masa penyimpanan apabila memang sudah diproses sana ini penyimpanannya bisa lama dan ini juga berpengaruh pada cadangan jagung kita. Gitu, Oke, gitu. baik. Luar biasa ya, berarti percepatan ya Pak ya, percepatan untuk memproduksi langsung jagung ini langsung dikasih rontok begitu langsung dijual ya, dibawa ke Bulog begitu.
Baik, sudah ada yang bergabung di WhatsApp kami ya. Kami langsung membacakan untuk panen jagung dari Polda Sulut setelah dipanen didistribusikan kemana atau dibuat apa jagung tersebut, dari Lisa yang ada di kampus. Terus yang kedua, untuk Polda melibatkan petani apakah juga melibatkan keluarga Polda, dari Olive di Sario. Baik, dua pertanyaan dulu untuk yang bergabung di WhatsApp ya. Langsung dijawab oleh Pak Slamet, silakan Komandan. Baik, jadi untuk jagung ini tadi kita sempat singgung, memang salah satunya diserap oleh Bulog yang harganya itu 5.500. Kalau kita lihat ini sebenarnya dibandingkan dengan harga jagung di pasaran yang dibeli oleh Bulog ini sebenarnya lebih tinggi, ya lebih tinggi. Yang di pasar itu di bawah 5.500 kalau saat ini kita lihat. Nah, ini agak berbeda dengan padi ya. Kalau padi ini kan lebih tinggi harga di pasaran daripada yang diberikan harga oleh Bulog. Jadi sebenarnya kita lihat lebih menguntungkan apabila jagung ini dijual ke Bulog. Maka memang kita sudah bekerja sama dengan Bulog untuk bisa menyerap hasil jagung, hasil program dari ketahanan pangan Polda Sulawesi Utara ini. Nah, kemudian untuk pelibatan, jadi kita memang melibatkan seluruh komponen yang terkait dengan bidang pertanian, ya, termasuk juga tadi saya sampaikan ada anggota Polri yang memang dia hobinya bertani, jadi dia bagian dari kelompok tani, ya, bahkan ada beberapa menjadi ketua kelompok tani. Nah, ini kita libatkan juga, termasuk salah satu program. Di akhir 2024 kemarin kita melaksanakan rekrutmen anggota Polri yaitu Bintara yang memiliki kompetensi di bidang ketahanan pangan yaitu gizi, ya, kemudian juga yang berbasis dengan tenaga kesehatan. Nah, ini terkait dengan ketahanan pangan. Baik. Di sini juga ada Vegi Lumnato ya. Bravo Polri katanya. Terima kasih Polda Sulut luar biasa. Ada juga Linton Sarempa luar biasa Polriku. Ada Quinsa M. Wower, semangat dukung program pemerintah. Dan selanjutnya yang paling bawah. Oke, tidak ada lagi dan itu merupakan komentar yang ada di live streaming kami ya di YouTube. Ini ada dukungan dari masyarakat penonton yang mengikuti lewat YouTube, streaming YouTube. Dan sudah ada penelpon lagi yang bergabung ya, yang mau bergabung silakan langsung menghubungi nomor yang kami siapkan. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Oke, selamat pagi, dengan Pak siapa, di mana Pak? Pak Jeffrey. Pak Jeffrey di Bitung. Pak Jeffrey Bitung. Oke, Pak Jeffrey silakan Pak Jeffrey. Lebih dikeraskan sedikit ya Pak, suaranya agak sedikit kecil soalnya. Ya, silakan Pak Jeffrey. Boleh Pak? Iya, boleh. Mantap ini. Ya, silakan Pak. Iya. Jadi ini berbicara petani atau menanam. Jadi untuk di Kabupaten Sitaro, saudara-saudara, kita saudara di sana, itu kekurangan karena di sana petani pala toh. Jadi di sana kekurangan tanaman pala ini harganya murah, tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Jadi itu yang kami pertanyakan kepada pemerintah. Oke. Begitu juga dengan yang ditanam masyarakat yaitu tanaman cingke. Cingke juga kalau banyak murah harganya. Baik. Itu yang mau ditanya juga Pak pemerintah. Jadi kami masyarakat punya kemauan cingke banyak dengan sedikit harganya. Baik. Boleh mencukupi. Kalau di sini kita berbicara tentang jagung begitu ya Pak Jeffrey. Bagaimana dengan kondisi jagung? Silakan Pak. Iya. Kalau kelemahannya bertani atau menanam jagung, kelemahannya alat tidak ada. Kalau cuma menanam untuk makan, boleh pakai cangkul. Tapi kalau kita membuka besar-besaran, kalau boleh pemerintah sediakan alat-alat
Ya termasuk mesin paras, sensor. Kalau boleh ada loader juga. Trek yang membongkar-bongkar itu bongkar tanah. Baik. Ya, agar supaya masyarakat boleh membuka kebun kasih basar. Supaya itu memang dia hasil banyak. Itu yang orang masyarakat kasih masukan. Terima kasih. Terima kasih Selamat Pak Jeffrey yang ada di Bitung ya. Di belakangnya Pak Jeffrey silakan. Dua penelpon terakhir sebelum kami juga ini sudah berada di bagian akhir ya, mengakhiri untuk forum kawan Wa. Oke, sudah ada yang bergabung. Selamat pagi RRI. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan Pak siapa, di mana Pak? Dari Pak Michael di Bitung. Pak Michael di Bitung. Oke, Pak Michael silakan Pak Michael. Ya, selamat pagi Pak narasumber dan Ibu narasumber. Dari kepolisian, Kang. Iya, dari kepolisian. Polda Sulut. Selamat pagi. Dari saya pribadi, saya sangat mendukung sekali program ini, apalagi melibatkan Polri, karena kita tahu bersama kan track record Polri tahun-tahun kemarin itu kan, ya untuk program kali ini kita rasa saya mendukung sekali agar supaya Polri bersama masyarakat itu bersama-sama. Jadi istilahnya dengan adanya kepolisian turut dalam membangun bersama masyarakat tuh. Jadi citra kepolisian itu semakin bagus. Itu aja dari saya. Baik. Terima kasih Semangat. ya Pak Jeff. Selamat pagi. Pak Michael, terima kasih waktunya Merdeka ya. Dan kami sudah tutup untuk line telepon ya, karena kita menyisakan tinggal beberapa menit lagi untuk forum Kawanua. Saya ke Ibu dari Bulog ya, Ibu Novita. Bu, ini kan artinya program ketahanan pangan Bulog itu sudah lama dan memang sudah menjadi tupoksi juga dari Bulog begitu, menjaga ketahanan pangan, intervensi harga barangkali juga ikut di dalamnya, dan juga intervensi terkait dengan komoditas pangan yang terjadi kekurangan begitu. Nah, tadi ada keluhan dari masyarakat terkait dengan Alsintan begitu. Artinya program Bulog ke arah situ, ketahanan pangan dari faktor yang lain kan bantuan terhadap petani dalam bentuk Alsintan, apakah juga masuk hanya dari Dinas Pertanian atau Kementerian Pertanian begitu? Mungkin kalau untuk bantuan-bantuan ke petani Pak, itu ada di Dinas Pertanian. Pak. Kalau dari Bulog tidak ada program seperti itu untuk artinya membantu petani begitu? Untuk saat ini belum ada Pak, karena saat ini Bulog fokus di penyerapan jagung Pak. Penyerapan jagung juga komoditi lain begitu? Iya, juga beras, iya. Oke. Tapi kalau untuk pangan jagung sekarang sebenarnya aman di Sulawesi Utara sampai dengan Gorontalo? Aman Pak, aman. Baik. Oke. Saya ke Pak Slamet. Pak Slamet, ini menarik ya. Ada beberapa pendengar kami, artinya ini sebenarnya dijawab oleh Dinas Pertanian ya, terkait dengan bagaimana cara bertanam dan lain sebagainya. Kalau tadi Bapak bilang ada juga dari Polri, anggota Polri yang memiliki skill atau kemampuan dalam bidang pertanian ya. Mereka juga terus melakukan edukasi begitu terkait dengan bagaimana pengolahan untuk tanah sampai bisa ditanam, dari kurang produktif sampai jadi produktif begitu, dan penanaman jagung seperti apa untuk idealnya dan lain sebagainya. Karena ini kan artinya sudah menjadi program Polri yang artinya juga masyarakat yang akan merasakan langsung terkait dengan dampak program ini, Pak. Ya, baik, terima kasih. Memang salah satu aspek dari proses produksi pertanian itu adalah Alsintan ya, alat mesin pertanian. Nah ini memang kita juga dalam program ketahanan pangan ini juga melihat aspek tersebut. Nah memang salah satu kendalanya adalah alat pertanian. Nah mungkin kalau boleh saya cerita, jadi
pada bulan Januari kemarin ada dialog dengan Kementerian Pertanian yang melibatkan seluruh Polda di seluruh Indonesia dan Dinas Pertanian, dialog secara virtual, dan kemudian dalam dialog tersebut dari Polda Sulawesi Utara, salah satu kelompok tani ini kebetulan anggotanya Polwan, ya anggota Polwan yang jadi kelompok tani di situ, sehingga Menteri Pertanian Pak Amran ini memberikan apresiasi karena beliau sangat tertarik, di mana Polri justru ikut dan menjadi bagian dari kelompok tani. Kemudian Polda Sulawesi Utara ini diberikan bantuan traktor sebanyak 11 unit, ya, yang saat ini kita dengar khusus untuk jagung Pak itu ya? Iya, khusus untuk mendukung proses penanaman jagung di seluruh Sulawesi Utara. Ini ada 11 traktor yang saat ini sedang proses pengiriman, ya mungkin minggu depan sudah sampai. Nah, ini diberikan kepada nanti pores-pores jajaran kepada kelompok tani, dan ini bisa digunakan, dimanfaatkan. Jadi mungkin di Polres, mungkin ya di Polres Minsel misalkan, pada saat dibutuhkan bisa dipinjamkan ke kelompok tani. Itu masih kurang, dan mengenai lahan juga begitu, dan edukasi terkait dengan cara menanam. Iya, memang kalau kita lihat di Seitaro, kemudian Talaut dan Sang ini memang kendalanya maka penanaman jagung di sana juga tidak bisa masif ya, karena memang kondisi lahan seterusnya. Tapi tentu kita berusaha sebaik mungkin, nanti kita bisa manfaatkan alat-alat yang ada, dan kita terus koordinasi dengan Dinas Pertanian, mungkin bisa membantu yang benar-benar membutuhkan Alsintan ini. Baik, ini luar biasa ya. Kalau Polri sudah masuk di dalamnya, artinya jangan ada main-main di dalam ya, karena memang penyaluran pupuk selama ini dikeluhkan karena ada permainan di dalam begitu ya Pak ya? Iya, makanya tadi kita membuka kesempatan yang bisa memberikan informasi, mungkin indikasi dugaan penyimpangan, silakan dikomunikasikan, tentu akan kita tindak lanjuti, karena ada Satgas dari Polda yang memang khusus di dalam hal pengawasan distribusi pupuk ini. Baik. Ya. Pak Ibu Novita, mungkin ada yang mau ditambahkan bagian akhir ini, silakan Ibu Novita, terkait dengan program pangan juga yang dilaksanakan oleh Bulog, lebih khusus untuk membantu Polri panen jagung. Kalau tadi kan sudah masih ada juga ternyata masih akan dipanen begitu ya Pak, dari Polda Sulawesi Utara, yang sisa-sisa mungkin dari yang penanaman November lalu. Ya, ini berlanjut. Jadi yang minggu-minggu ini dari penanaman November ini panen lebih kurang 47 ton. Nanti minggu depan ada lagi prosesnya. Kemudian ini terus berlanjut sampai kemudian ya kita ditargetkan 5.000 hektar itu. Oke. Berarti dia panen, lanjut diolah lagi, ditanam lagi langsung begitu ya, berkontinu ya Pak ya. Betul, dan juga diupayakan ada ekstensifikasi, jadi penambahan lahan-lahan yang kurang produktif. Baik. Ya. Ibu Novita, ditambahkan silakan. Ya. Untuk kegiatan penyerapan jagung petani ini, Bulog Bulog siap menyerap, siap membeli jagung petani dengan harga Rp5.500 per kilo. Itu Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Slamet ya, AKBP Slamet selaku Karo SDM Polda Sulawesi Utara atas waktunya sudah bersama-sama dengan RRI. Luar biasa ya, Polri sudah masuk di bidang pertanian, artinya ini akan memberi dampak positif, khususnya ada permainan-permainan nakal begitu, dari penyaluran pupuk dan ke Alsintan, bahkan mungkin dari segi penjualan dan lain sebagainya di tingkat petani. Polri sudah ada di dalam, artinya kita aman ya. Dan terima kasih banyak untuk Ibu Novita atas waktunya dari Bulog ya, Sulutgo yang sudah bersama-sama dengan RRI. Semoga apa yang menjadi topik pembahasan kita terkait dengan dukung ketahanan pangan Polda Sulawesi Utara panen jagung ini bisa memberi wawasan dan juga informasi edukasi yang baik untuk kita sekalian. Akhirnya saya Hendra Asa yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah.
Indonesia, kita Indonesia, sesuai